Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Kita berjumpa kembali ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 2, yaitu tentang kemarau. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kita belajar bersama-sama ya. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman-teman. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Ini adalah sebuah gambar yang dibawa oleh Dayu. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya kepada teman-teman. Kemudian, Dayu bertanya, "Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu, mengapa mereka harus antri?" Tanya Dayu kepada Lani. Lalu Lani pun menjawab, "Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu." Selanjutnya, Dayu bertanya lagi kepada Lani, "Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu?" Kemudian Siti pun menjawab, "Saya tahu, yaitu kalimatnya, 'Ayo, Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib.'" Begitu kata Siti. "Nah, kalau menurut Lani bagaimana?" Tanya Siti kemudian. Kemudian Lani membuat kalimat ajakan seperti berikut ini. "Mari menghemat air agar tidak kekeringan." "Betul Lani," kata Dayu kemudian. Nah, anak-anak, pada percakapan antara Dayu, Lani, dan Siti di atas terdapat sebuah kalimat ajakan. Kalian masih ingat tidak dengan kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan adalah sebuah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo dan mari. Oke, sekarang kita baca cerita selanjutnya. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibunya menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan juga kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir di halaman sekolah. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh Beni yang dipakai untuk menimbang benda. Kalian juga bisa membuatnya di rumah kalian. Caranya yaitu, pertama-tama ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan sebuah balok. Jangan lupa kalian atur posisi penggaris agar seimbang. Kemudian letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri dan kanan penggaris. Selanjutnya, kalian ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Jangan lupa ambil juga kelereng untuk mengukur berat buku ya.
Lalu taruh di atas piring di ujung sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri itu untuk tempat buku, yang sebelah kanan itu untuk tempatnya kelereng. Nah, anak-anak, amati sampai penggaris seimbang. Kemudian catat berat benda yang ditimbang. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Nah, ini gantungan baju juga alat ukur tidak baku ya. Caranya, ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Langkahnya seperti ini. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Lalu, ambil 2 buah kantong plastik bening. Kalian kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju dan 1 kantong di ujung kiri gantungan baju. Kemudian ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung sebelah kiri. Kemudian ambil kelereng untuk mengukur beratnya. Dimasukkan ke dalam kantong di ujung sebelah kanan. Selanjutnya kalian amati sampai gantungan baju itu seimbang antara kiri dan kanannya. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang sedang ditimbang. Seperti gambar berikut ya. Yang di kiri adalah untuk tempat sendok, yang di kanan adalah untuk tempat kelereng. Nah, Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Nah, dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kalian coba ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk membantu kalian. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya anak-anak. Nah, di sini ada benda yang ditimbang yaitu buku tulis, tempat pensil, dan buku gambar. Untuk buku tulis, kalian lihat hasil timbangannya setara dengan 5 butir kelereng. Ya, untuk tempat pensil, hasil timbangannya setara dengan 8 butir kelereng. Lalu untuk benda buku gambar, hasil timbangannya setara dengan 7 butir kelereng. Nah, itulah benda-benda yang telah ditimbang oleh Benny. Setelah memperhatikan tabel timbangan Benny tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, benda manakah yang paling berat? Benda mana ya? Oke, kita coba perhatikan lagi ya. Kalian lihat hasil timbangannya. Buku tulis 5 butir kelereng, tempat pensil 8 butir kelereng, dan buku gambar 7 butir kelereng. Maka benda yang paling berat adalah yaitu tempat pensil setara dengan 8 butir kelereng. Maka kita tulis benda yang paling berat adalah tempat pensil. Lalu kita ke pertanyaan yang nomor 2. Benda manakah yang paling ringan? Gampang ya, benda yang paling ringan adalah buku tulis. Beratnya tadi setara dengan 5 butir kelereng. Kemudian untuk nomor 3 pertanyaannya, urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, kita diminta untuk mengurutkan. Berarti dari yang paling ringan itu ada benda buku tulis, kemudian buku gambar, lalu tempat pensil. Inilah urutan dari yang paling ringan ya. Kemudian untuk nomor 4, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, ini kebalikan dari pertanyaan nomor 3. Berarti tinggal kita balik saja jawabannya. Yaitu dimulai dari tempat pensil, kemudian buku gambar, lalu buku tulis yang paling berat terakhir ya. Nah, anak-anak, bagaimana mudah ya cara mengukur benda dengan satuan tidak baku. Kalian bisa melakukannya ya di rumah. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Sama seperti video pembelajaran yang barusan ibu ajarkan, yaitu kalian diminta untuk membuat video
tentang cara mempraktikkan kegiatan menimbang berat benda seperti yang dilakukan oleh Benny. Pilih salah satu media saja. Kalian boleh menggunakan penggaris dan balok kayu atau dengan gantungan baju dan plastik bening. Kalian boleh menimbang benda apa saja ya. Apapun yang ada di rumah boleh ditimbang. Ya, bendanya yang ringan-ringan saja ya, tidak usah yang berat-berat. Oke? Nah, kalau sudah selesai, videonya kalian kirim ke WhatsApp Ibu Guru. Baik anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ibu Guru. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.